produk import kan. Oh. Itu nggak mesti gue beli, gue lihat aja gitu, ih lucu banget nih, ada sereal ini, terus gue lihat, ih susunya baru, biasanya gue misal pakai merek apa, ini pakai apa gue bacain gitu satu-satu. Hmm. Gue senang tuh, terus ngeliat daging gitu, ih dagingnya seger-seger nih, gue pengen bikin mie, pengen bikin sup jagung gue pengen bikin sup ayam gitu. Iya, gue perhatiin lu masih suka masak ya, walaupun lu tinggal sendirian di Jakarta, lu tuh masih suka masak. Dan masak itu juga stress reliever gue. Ah, gue gak suka. I don't Suka enjoy banget. cooking. I love cooking. No, man. Gue suka banget, bener-bener kayak nggak tahu ya. Setelah gue pikir-pikir, gue tuh seneng creating tau nggak lo. Jadi begitu jadi sesuatu tuh gue ada perasaan puas. Ah. Gue Oh. seneng tuh, gue proses membuat sampai jadi. Nah, begitu jadi itu gue kayak, ih jadi loh. Terus begitu gue cobain enak, ih enak lagi. Terus gue kayak rasa, you Wow. know, iya kayak ada rasa endorfin kali ya, kayak oh gitu. Nah, ini ada yang memberikan ide gini, Wet, lu bikin deh Apa tuh? video masak gitu. Ya mungkin makanan lu biasa-biasa aja, tapi kan maksudnya Nah, you iya. enjoy it, why don't Yes, you yes. do it? Nah, ada satu lagi nih, ini mau gue bahas nih. Banyak banget gue bikin, tapi biasanya gue taruh di story. Nah, ini mau gue bikin di VT nanti ya. Gue bikin sayur asem, Bo. I love sayur asem. I Oh, love sayur asem. sayur asam lu bumbunya mau nunik yang udah jadi aja, belagu. Enggak. Kan gue pernah bilang, satu kali, gue biasanya kan beli yang paket-paket gitu udah jadi. Iya kan? Satu hari, nggak ada bumbunya, Bo. Masa? Cuman dikasih Royco doang. Kan gue bilang, lah apa gunanya Royco? Akhirnya gue google lah bumbunya. Kemiri, bawang merah, bawang putih. Gue ulek semua jadi satu. Kasih cabe. Kasih gula merah sedikit. Kasih garam. Gue masukin. Ih enak. Cuma banyak yang komentar. Aneh menurut mereka. Sayur asem gue pakai ayam. Kok pakai ayam? Enak banget. Ada rasa Kaldu. ayamnya dong. Enak banget. Gue nggak bohong. Enak banget. Orang-orang pada gini. Apaan sih? Dan Sak dong ayamnya itu mah. Enak banget, trust me. Enak banget, gue nggak bohong. Ayamnya biasanya kalau nggak sayap, gue pakai ceker. Ih, best. Oh, sayap atau ceker? It's Oke. best. Best. Kalau gitu pertanyaannya sekarang gini ya, ke teman-teman 1,4 teman-teman yang lagi nonton nih. Ini bergeser dari belanja ke ini. Apa kegiatan hari-hari apa yang you find it very therapeutic for you? Some say, kayak tadi Iwet kan grocery shopping. Terus dia bilang masak. I want to know about you. Kegiatan hari-hari, simple things, simple daily activity that you find it therapeutic. Baking, belanja, bebenah rumah, knitting. Wow. Dan bikin kue, shopping, Bu beberes. guru, Tunggu bu guru, bentar, aku gue mau mau jawab bu bacain dulu guru. orang. Nyetrika, nyuci, gardening, beberes rumah, baking, keluar nyetir. Banyak loh orang yang menghilangkan penat itu pengen nyetir. Kayak gue waktu terakhir ngobrol, lu diem. Ngobrol sama Yuanita Kristiani ya. Dia bilang gitu, aku kalau lagi I just need some me time, aku keluar rumah, aku nyetir, cari jalan tol, keluar masuk jalan tol. Gue enggak loh. Itu dulu gue waktu masih muda, kayak gitu. Sketching, main tenis, sketching, lihat aqua space. Apa itu aqua space, Nek? Scrolling online. Ada nggak yang kegiatan terapeutiknya? Lu diem. Scrolling online gitu. Nyenyong, nyenyong, nyenyong. Naik motor, baca buku, nongkrong di dapur, planning holidays. Gue please, Ada yang nge-gym, ya Allah terapeutiknya nge-gym hebat amat. Nge-gym, please. baking, oh nonton acara baking Korea. Tunggu dulu, nonton acara baking Korea, ngepel, beberes lemari baju, jalan kaki sore-sore. Itu gue. Gue tuh suka sekali jalan kaki sore-sore. Wet, kenapa sih lu pundung make upan? Make upan. Apa lo? Nggak ada yang suka nyuci piring ya? Lu suka? Ih, Pak. Nyuci piring is best, you know.
Lo tahu apa? Yang nyelamatin gue waktu pandemi, gue nggak gila. Itu 3 hal. 4 deh. 3 deh. Karena yang keempat tuh harus keluar rumah. 3 hal. Yang gue dilakukan bener-bener cuman di rumah aja. 1. Nyuci piring. Hmm. Ya, nyuci piring. 2. Masak. Gue bener-bener ya, waktu zaman pandemi itu gue berhenti meeting di jam 11. Gue selalu bilang bahwa gue gak mau diganggu jam 11 sampai jam 1. Atau sampai jam 12. Karena gue masak dan gue makan. Yang Jadi, ketiga adalah, it's your slot. yes, it's my slot. Kalau nggak gue gila. Yang ketiga adalah bikin kopi. Tapi bikin kopinya kayak orang gila nih. Gue kasih lihat sama lo. Coba gue tebak ya. Pasti lu bikin kopinya ribet punya deh. Dari menanam biji kopi, lu pergi ke Sumatera, lu menanam biji kopi, ya. Lu siremin tuh benih kopi, lu tungguin 2 tahun, lu panen, bijinya lu ciumin atu-atu, baru lu giling, ya kan? Pasti lu ribet punya dah kopi lu. Ini adalah sisa peninggalan dari pandemi. Apaan tuh? Ini sebenarnya tumbler. Ini buat naruh air panasnya. Nanti lo nuangin airnya dari sini, set gitu ya. Ini grindernya. Jadi lo taruh biji kopinya di sini, lo putar, dia jadi bubuk kopi, baru lo tuang, set. Ya, puyeng. Iwe tuh emang, geng puyeng deh pokoknya. Oh, tapi itu nenangin gue banget. Balik lagi kali ya, karena ada proses bebikinnya kali ya. Jadi makanya gue seneng gitu. Iya, lu tuh yang gue perhatiin dari lo itu sebetulnya tipe orang yang suka ritual. Iya. Wah, gue tuh makanya sebel kalau tiba-tiba ada orang nyelak di slot gue. Me no like tuh. Mungkin karena lu Jawa kali ya, Wet? Mungkin karena gue Leo kali. Lu kan juga orangnya suka ritual. Tapi gue nggak suka tuh bikin kopi yang repot gitu, pakai grinder gitu. Gue mah mendingan mainan grinder yang lain ya, say. Terus gue nggak suka kayak bikin teh berlama-lama ya, mesti panasin air, pilih ini, dinikmati itu. Aduh, gue mah ya, Kalau gue kan, Iwet hobinya apa? Scrolling grinder. Ini maksudnya grindernya ya. Kalau Dave scrolling grinder, gini ya. Iya, gue suka sekali masak, bikin kopi yang model begini. Terus abis itu teh gue bukan teh celup. Gue udah tebak pasti lu teh lu yang ada French press-nya gitu kan, yang di cus. Gue nggak suka French press, pakai saringan. I love it. It's so therapeutic. Gue tuh kayak gitu-gitu tuh pengennya yang cepet aja, baru gue punya waktu untuk melakukan hal-hal yang gue suka. Yang buat gue terapeutik itu adalah kalau gue lagi stres, sama seperti tadi tuh ada yang bilang, gue tuh suka jalan kaki sambil dengerin podcast. Jadi di taman, gue suka itu sambil dengerin podcast. It's very soothing for me. Apalagi kalau masih pagi, di saat yang lain belum bangun, dunia belum siap. Gue udah di jalan, di taman, gue ngedengerin podcast. I love it. Ya. Gue juga jalan kaki tuh hal yang menyenangkan sekali. Atau berenang, atau lari. Cuman kan itu udah di luar rumah ya. Iya. Dan sendirian. Aqua space itu ngeliatin akuarium. Jadi maksudnya aquatic space gitu. Mungkin lo ngeliat laut gitu ya. Oh iya. Waktu kakek gue kena serangan jantung, dia juga dikasih tahu sama dokter untuk pelihara akuarium gitu untuk stress release. Kalau pulang kerja dia suka ngeliatin ikan-ikan gitu, dia pelihara akuarium gitu. Ini ngelanjutin soal masak tadi. Ini ada pertanyaan. Jadi si asisten / driver gue Cabi bilang gini. Gue tuh kalau masak kan sekali. Terus dia bilang gini, Mas Iwet, kalau misalnya masak gitu,
sisanya dikemanain karena dia tahu gue makan nggak terlalu banyak dan gue sendirian. Hmm. Terus gue bilang gini, ya gue simpen, Hmm. simpen terus sampai busuk. Terus gue bilang enggak, gue panasin. Hmm. Jadi satu kali gue masak itu bisa gue makan 2 hari. Hmm. Terus dia gini, ih aneh banget. Terus gue bilang aneh gimana maksudnya, gue bilang gitu. Dia tipikal yang kalau makan itu harus fresh setiap kali makan. Ah, itu juga menarik untuk dibahas. Ya, gue enggak. Dari kecil gue dididik bahwa jadi kalau di rumah gue itu masak tuh siang, itu akan dimakan malam sama pagi. Mm-mm. Baru nanti siang masak lagi baru. Kalau lu kayak gimana? Kalau gue, nah, gue tuh juga tipe yang gitu, Wet. Wet, gue itu dibesarkan sama papi mami yang alias kakek nenek. Waktu mereka Iya, membesarkan gue, dia udah tua-tua kali, Wet. Udah nggak mau iya, repot. Ya dia iya. masak itu 2 hari sekali, bos. Iya kan? Makanannya juga kan makanannya yang cuman ikan, cakalang, panggang, taruh di oven, selesai, bumbu dabu-dabu yang nggak pakai dimasak, Iya, Beb. Jadi gue tuh iya. terbiasa dengan makanan yang dipanas-panasin gitu tuh gue Iya suka. kan? That's me. Yang udah Iya, nyemek, yang udah blenyek gitu. iya, Jador. Jador. iya. Tapi gue punya temen ya yang gue inget nih, Trihandoko. Dia itu Nah, terbiasa oleh orang tuanya. Sarapan fresh. beda, Iya, makan siang beda, makan malam beda, Beb. iya, iya, Dan harus iya, fresh. Jadi kalau udah ada sisa besokannya dipanasin, dia nggak iya, mau. iya. Gue enggak. Gue sama kayak lo. Persis kita. Iya, ya. Iya, Jadi gue I iya. have no problem eating Itu. leftovers. I have no Yes, problem. yes, yes. Nah, waktu pandemi, ya tengah-tengah pandemi, gue kan tinggal sama temen gue. Apa sih? Nggak ada yang Oh, nanya, kakak kaosnya Uniqlo. Aku bilang bukan. oh. Gue tinggal sama temen gue. Nah, temen gue tuh tipikal yang masaknya gitu. Selalu fresh food. Satu kali bulan Ramadan nih. Hmm. Makan malam, buka, gue lihat nih makanan masih banyak nih. Paginya pas sahur, mie instan. Terus gue gini, kenapa gue nggak dikasih makanan yang semalam aja sih? Maksud gue mendingan makanan sisa yang semalam, ayam 2 potong kek, sayur semangkok, dibanding gue Daripada makan makanan mie instan. instan. Iya, Gue, iya kan? iya. Dan buat gue ya kualitas atau rasa makanan diangetin itu sama aja. Iya, Nggak berkurang sama sekali. enggak. Ya, Iya, itu gue banget. Lu perhatiin waktu kita nginep di Bali, di villa ulang tahun iya, Didi, kan iya, beda-beda habit orang-orang makan kan? Kan iya, kelihatan, Wet, yang tiap kali makan maunya makanan baru. GoFood melulu. Jadi makanan iya, sisa tuh nggak pernah dimakan. Karena itu kan iya, makanan tadi siang, sekarang kan udah malam. Pengen beda dong. Gitu. enggak. Gue enggak. Gue enggak. Jadi memang satu kali masak itu akan gue panasin terus. Dan sayur asem gitu ya. Kalau sop enggak. Kalau sop enggak. Gue harus akui sop itu harus harus paling lama tuh sehari. Lewat dari Oh, sehari dia asem. oh, oh, gue suka sekali sop yang udah berhari-hari, Wet. Enggak. Karena gue pakai tomat biasanya. Dan tomat itu bikin asem. Ih, gue kalau bikin sup lentils pakai saus tomat, gue bisa 3 hari loh, Nek. Lentilnya tuh bisa jadi Wow. kayak nyatu, kayak bubur gitu, kayak kayak makanan Meksiko yang udah gitu gitu. Iya. Masukin Iya. kulkas, Kalau of sup gue course. enggak. Sayur asem, sayur lodeh, sup jagung. Wah, itu kalau udah 2 hari, ya Allah, itu kaldu ya. Apalagi sup jagung ya. Itu ayam udah merepel-merepel dagingnya. Aduh, Iya, 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 iya. Ih, gue tuh paling suka ya sop bening gitu, Wet, yang pakai ayam, ayamnya tuh udah keluar sendiri merepel. dari tulang. Iya, iya. Oh, Aduh, yang kaldunya tuh udah iya. thick Sampai gitu. minyak gitu ya. Iya, Sampai kayak minyak gitu. kayak kaldunya bakso samrat, lo tau nggak yang Iya, udah iya, yang iya, kayak langit di puncak gitu iya, bekabut gitu iya, kayaknya. Aduh, gue iya, udah nggak bisa lihat muka iya, gue nih. Iya itu. iya, Aduh, I iya, love it. iya. Zador. Itu enak sekali. Enak sekali. Hmm. That's the best. The best. Iya, gue Iya. Coba, teman-teman di sini tipikal yang mana? Makan fresh atau lo satu kali masak sehari lo angetin terus? dan gini ya. Kan waktu gue mulai usaha catering sehat,
ya. Kan Mm-mm. pada nanya, ih Mm-mm. kok makanannya diangetin, kok makanannya diangetin. Terus kan partner catering gue itu kan pengusaha restoran nama catering ya, Wet ya. Terus dia tuh bilang gini, Mm-mm. bilang deh, makanan di restoran mana sih di Indonesia yang nggak pakai diangetin? Jarang Iya, yang fresh, kecuali western salad gitu. Selebihnya iya. pasti ada yang diangetin, Nek. Jadi jangan lu Iya. pikir makan hanya karena lu ke restoran lu baru pesennya sekarang, dia bikinnya sekarang. Enggak, Beb. Pada nonton ini deh, pada nonton di Netflix judulnya Five Star Chef. Huh. Lo akan tahu di situ, even five star restoran itu ada namanya food prep dulu. Ya. Jadi sebelum mereka buka buka restoran itu chefnya bikin prep dulu semua makanannya. Mungkin yang dimasak fresh tuh cuman si steaknya aja, atau bahkan kadang-kadang steaknya itu udah di oven dulu. Iya. Jadi nanti tinggal dia pan fried sedikit, Yes. hidangkan. Yes. Nggak ada yang bener-bener dari awal tuh nggak, kecuali misalnya mungkin yang makanan-makanan yang memang yang cepet ya. Hmm. Salad itu memang harus fresh, tapi udah dipotong-potong loh. Ya, betul. Capcay gitu. Tapi kalau Yes. ini selebihnya, jadi gue tuh suka suka ketawa-ketawa aja kalau orang gini, ih makanannya diangetin gitu. Nih, makanan di restoran juga pasti ada yang diangetin, baby. Benar. Iya, Hmm. gitu. Gue tim dipanasin. Ternyata tadi lebih banyak juga yang dipanasin. Iya kan? I have no problem at all. Dan apakah teman-teman juga tim termasuk yang mana tuh? Yang tiap menu makan dalam satu hari harus ganti-ganti, or you have no problem untuk mengulang menu? Gue nggak. Coba. Dan apa tuh? Ganti. Banyak kan ganti-ganti loh, Web. Menarik ya. Ternyata ya. Emang beneran banyakan ganti-ganti? Iya tuh. Iya sih. Oh iya, Nah, 50-50 lah. lagi. Diulang katanya Nanya, nggak apa-apa. nanya, nanya lagi. Lo tipe yang diajarin ketika makan, makanan itu misalnya satu sayur dua lauk atau dua sayur satu lauk gitu ya, dihidangkan, ditoto. Lo tipe yang mana? Atau yang makan tuh ya satu porsi aja udah. Cuman ada misalnya nasi dibikinin ikan cakalang dabu-dabu gitu. Eh, satu lauk, satu sayur. Oh, dua lo berarti. Satu Mm-mm. lauk, satu sayur. Iya, Oh. Oh. Manado selalu ada ikan. Jadi kalau dibilang nggak ada makanan, itu berarti dia cuma ada nasi sama ikan. Oh. At least in my household ya. Jadi kalau mami nggak masak, berarti itu cuma ada nasi sama ikan. Tapi kalau Oh. dia bilang mami masak tuh, berarti ada sayur. Oh. Mm-mm. Makanya mereka punya ikan asap ya, karena ikan asap itu bisa tinggal dipanasin di oven, Mm-mm. orang Iya. makan. Iya, ikan tuh Tinggal cuma bikin dipanggang-panggang dabu-dabunya. doang. Iya. Chop, chop tomat, bawang, apa gitu udah. Uh-uh. Oh, that's Iya, explain. kan Kenapa buat mereka iya asapin ikan. di household gue tuh masukin ikan di oven itu nggak masak gitu. Oh, Masak tuh bikin sayur asem, bikin brenebon, perkedel. oke, that's explain. Halo. Iya. Oke. Oh, ngerti gue. Oke. Iya. Kalau gue, di rumah gue, itu satu lauk, lauk gede sama lauk kecil, dan satu sayur. Hmm. Ya. Oh, Lu nggak mau nanya, lauk gede itu artinya apa, lauk kecil itu apa? mau elaborate? Sabar dong. Emosi deh lo. Apa Abis lu sih? kayak ketawa-tawa sendiri gitu, nggak suka gue. Soalnya tadi delay. Kamu delay botak, delay. Oh, aku delay, oke. Gue dua lauk besar, lauk kecil tuh gini. Lauk besar tuh ayam, daging, atau ikan. Hmm. Oke. Lauk Hmm. kecil itu tempe, tahu, perkedel, Oh. ceplok telur, Oh. dadar, itu lauk kecil. Atau Oh. tumis tahu, oseng tempe, itu lauk kecil. Oh. Baru satu lagi sayur. Sayur itu nanti bisa sayur kuah, sayur tumis. Oh. Elaborate banget loh makanan rumah lu tuh. Iya, Pantes lu gedenya iya. jadi begini. Iya, repot kan?
Heeh. Foto yang lebih repot nggak? Apa? Tiap sore selalu ada snack. Oh. Dan snacknya homemade. Yang bikin Klepon, siapa sih, mak lo? pembantu gue. Tapi emak gue yang atur semua. Jadi setiap sore itu, abis gue bikin PR, itu pasti udah ada klepon, ada pisang goreng, ada sampai bikin bubur sumsum, Oh my God. lapis. Gila Jadi loh. gue kalau Kamu ke sih Iwet sekolah, tuh. Maaf. iya gue kalau ke sekolah tuh selain nasi yang apa lauk pauk yang sisa malam itu gue bawa di tromol gue, ada snacknya sisa kemarin sore. Iya, repot ya, Rep. repot ya, repot, Ya nggak repot, apa-apa, ini tuh bukti ya, repot. bukti ya, memang household orang-orang tuh beda-beda ya. Lu masih inget nggak sih Iwat? Berarti emang keluarga gue tuh simple banget ya. Emang si mami gue tuh emang hancur. Lu tuh malas repot banget deh jadi orang. Gue tuh inget ya, gue inget waktu zaman SD kita kan ada satu kesempatan kita disuruh lagi belajar 4 sehat 5 sempurna. Ya Allah, sekarang udah ganti ya. Terus disuruh bawa Udah makanan. nggak boleh 4 sehat 5 sempurna. Terus, Disuruh bawa makanan kan ke sekolah, makan siang Heeh, rame-rame. Gue udah bilang mm-mm, nih sama si Mam, heeh, Mam, besok guruku minta aku bawa makanan eh, ya, ke sekolah 4 sehat 5 sempurna, mau belajar gizi. Oh ya udah, bawa aja apa yang ada di meja. Jadi yang di meja kan cuman ada pagi itu cuman ada nasi sama sambal roa. Sambal roa. Terus gue udah gini, Mam, masa cuman bawa sambal roa. Ih, sambal roa itu ikan tahu, itu protein. Adanya itu ya bawanya itu. Udah dong. Jadi gue nasi sama sambal roa yang menurut dia itu protein. Kan padahal bentukannya sambal ya. Terus kan guru-guru inspeksi gitu. Yang lain kan buka gitu ya, yang kayak lu gitu. Ada ikan goreng, ada perkedel, ada sayur gitu ya. Fancy gitu dibuka trommelnya. Gue mau buka trommel gue tuh udah gini. Aduh, ini sudah pasti gue kena punya nih. Udah pasti gue kena punya aja udah. Terus kan gue bukanya terakhir kan guru kan satu-satu gitu ya. Dibuka ya pelajarannya dibuka gitu. Kita mau belajar ya. Pas juga, David namanya David. David dibuka makanannya. Tromanya taruh di atas meja, jangan di pangku di paha gitu. Kan gue taruh di sini dong biar di bawah meja. iya. Gue buka, mana coba lihat. Aduh, gila sekarang semua orang nih ngatin gue nih. Gue buka, iya nanti aku bukanya pas rame-rame aja. Iya kan mau dilihat, kasih lihat dulu, dijelasin apa. Jadi kamu bawanya apa? Yaudah deh kamu duluan. Nasi sama sambal roa. Hah, cuma makan nasi pakai sambal. Rame langsung. Gue pulang dikasih note loh, Nek. Tolong diperhatikan gizi dari anak ibu dan bapak. Makanan itu dibutuhkan tidak hanya nasi sama sambal. Defensif dong mami gue. Ini bukan sambal, ini protein. Gue gini, udah Mam, just deal with the fact. For my teacher, ini sambal. Ya, lu juga sih salah. Jadi gue terkenal sebagai orang yang hanya makan nasi dan sambal. Kesian banget. Kalau lagi cabai mahal, ganti pakai garam doang. Iya ya, how simple my mother is. Makanya gue Tapi, lihat yang kayak lu gini tuh gue suka sirik deh. sebentar Dave, lo harus tahu. Kenapa gue masak selengkap itu adalah untuk sebenarnya berhemat. Yes, yes. Tahu nggak kenapa? Karena ketika gue pingin jajan, nyokap bokap gue akan teriak, itu makanan banyak banget, kamu mau jajan-jajan lagi. Iya. Itu tapi Iya, definisi ibu-ibu zaman dulu gitu ya. Jajanan tuh iya, dilengkapin di rumah supaya lo iya. nggak punya jajan gitu. Iya. Exactly, exactly. Dan menurut gue juga udah nggak ada budget buat jajan ya, Bo. Udah habis pakai 2 lauk begitu sama 1 sayur dan makan sore kan? Iya betul. Tapi Iya, ini ada yang nanya. Hartono, kira-kira yang jadi pasangan Kak Iwet harus seperti itu juga nggak ya? Jawaban gue adalah, dulu iya. Tapi kemudian gue mikir, susah banget nih kalau kayak gini caranya. hmm, Bener nggak? mm-mm, Akhirnya yang berdamai adalah gue yang siapin. mm.
Jadi kalau gue punya pasangan, I will cook. Wow. You know what? Karena itu akan bisa jadi berantem loh, Bo. Kalau misalnya gue memaksa pasangan gue bahwa gue mau makanan di rumah Toto. Lu mari. Dua lauk. Lu Yes. teman-teman harus tahu ya, lu harus lihat si Iwet kalau lagi mempersiapkan diri mau makan siang buat diri dia sendiri di rumah. Aduh repot banget, Shy. Harus ada placematnya, makanannya harus dihidang di meja, harus ini, harus itu. Ah, Even cuman nasi, telur ceplok sama sambal roa. Sambal roanya gue sampai dulu ya pernah Bo. Ada orang deket sama gue. Datanglah dia ke rumah. Ya, dia datang ke rumah. Kita pesan makanan order online. Oke. Jadi gue baru tahu orang itu kalau makan makanan online langsung dari tempatnya. Dimakan begitu. Hah? Gue enggak. Oh, jadi maksudnya kalau beli GoFood gitu, gue taruh di piring sih. Tapi Iya kalau kan? gue lagi males, ya gue makan dari styrofoam. No, gue enggak. Itu semua gue toto, bener-bener gue toto. Piring buat lauk ini, piring buat sayur, piring buat apa, piring berdua. Nasinya gue taruh di tempat. Gue kasih tau lo, gue kalau lagi sendirian, gue misalnya gue bikin scramble egg, gue makan dari pancinya, say. Kan gue seneng nyuci piring, gue udah bilang. Gue males banget. Gue seneng, jadi rutinitasnya tuh begitu abis gue masak, kalau misalnya gue punya waktu ya, itu gue cuci langsung. Gue mah I have no problem kalau gue bikin sup sendiri. Kadang gue cuman gitu gue No. Aduh, nggak. Gue I love to see my food presented really nicely. Dan lo tau apa ya, ini tuh kan tentunya ya menular kepada adik gue. Karena kan adik gue dibesarkan di rumah yang sama. Sekarang dia di rumahnya dia juga begitu, Wet. Tapi yang aneh adalah anaknya dia, ponakan gue yang cowok, itu nggak bisa begitu, Iwet. He doesn't even share food. Jadi misalnya gitu, perkedel. Gue potek, gue kasih setengahnya ke dia. Dia nggak mau, Wet. Jijik. Geli dia, geli. Can I have a new one? Kenapa gue ini bagi sama aku dan belum masuk mulut loh. Nggak mau. Apalagi yang udah masuk mulut, kan kita suka gitu ya. Misalnya pisang goreng baru digoreng gitu ya. Bagi dong, nih gitu. Dia nggak mau, Bo. Gue kalau gitu sih gue nggak masalah sih, masih oke gue. Dia geli ya. Berbagi sendok ponakan gue. Jador, gue suka ponakan lo. I like. Gue mah pokoknya ya pengennya yang simple aja. Gue tuh yang ringkes aja. Makanya kalau lo lihat ya gaya hidup gue sekarang di sini tuh udah copy paste gaya hidup yang diterapkan oleh mami gue. Gue nggak pernah mau repot. Kayak kalau nyokapnya Iwet bikin jajanan ini itu, mami gue juga bikin jajanan. Tapi tentu dong dia nggak pernah mau repot. Rebus sama kukus doang, Mbak. Oh, ubi rebus, kacang rebus, ya. Singkong rebus. Aku ini pengen Iya. yang manis-manis. Mau yang manis-manis. Iya. Gula merah dia cairin, taruh di meja. Pakai itu cocol. Bukan gitu. Aku tuh ingin ada balapis loh. Nggak gitu mainnya. Aduh, mungkin karena dia udah tua ya, Nek. Jadi dia males gitu. Udah Mas, tua dia. repot. Iya, tapi itu juga yang terjadi di rumah gue sekarang. Kan bokap nyokap gue udah tua kan. Terus pembantu tuh udah yang cuman pergi pagi pulang sore. Jadi kadang-kadang gue ketika pulang ke rumah tuh gue suka gini, gue kangen rumah gue yang dulu. Karena yang sekarang tuh kadang suka nggak ada makanan. Ya mereka mikirnya yang praktis aja, makan tuh cuman buat makan gitu loh. Bukan yang sampai kayak begitu, nggak repot gitu. Udah nggak gitu lagi sekarang. Ya. tapi satu yang kita pelajari dari obrolan ini ya, kita tuh ternyata copycat orang tua kita di rumah loh. True. Setuju. Makanya kan kita selalu bilang, ini balik lagi nih ke message kita. To know yourself itu untuk balik ke belakang
flashback, lo inget lagi. Dulu lo dididik seperti apa? Iya, Itu iya, lo. iya. That Itu is you. Iya, itu gue banget Wet sekarang. Gue tuh Iya. copycat mami gue banget. Gue nggak mau repot, maunya yang ringkes, sederhana aja. Mami gue bisa bikin kue, sesekali bikin kue, tapi dia tentunya melibatkan kita karena prinsipnya dia kalau gue repot, lu juga harus repot, Beb. Itu ada teorinya. Kemarin gue baru belajar. Namanya bejana berhubungan. Apa itu? Jadi nih, ibaratnya gini ya, bejana berhubungan itu, kalau misalnya nih ya, ini kan ada bejana nih, diisi air. Ada Mm-mm. tekanan dong, tekanan Mm-mm. gitu ya, tekanan gitu ya. Keluar dong lewat lobang-lobang yang ada di sekitar sini. Mm-mm. Brr, brr, brr gitu ya. Dan Mm-mm. lobang-lobang yang airnya keluar itu kan akan apa namanya tuh berakibat kepada sekelilingnya kan? Mm-mm. Sama kayak mami lo. Dia kena pressure, mesti bikin kue, keluar semua di sini. Nah, lo di sini kan nih, ada Dave, ada Lala, ada si Papi, apa, nah semua Iya. kena. Nah, itu Iya. terakibat. Iya, jadi oh namanya bejana berhubungan ya. Jadi karena kita juga males direpotin, jadi kita nggak pernah minta dia untuk repot, ngerti nggak lo? Ngerti? Akhirnya berhubungan lagi kan semua kan? Snowball Ha-ha. effect. Udahlah, nggak usah minta, nggak usah minta. Ntar kita repot gitu ya. Iya. Bener gini, mending puasa aja lah. Udah ya, ya, mending puasa aja ya. Bener, oke, puasa ya. Singkong rebus is life. Yummy, 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 yummy. Daripada nanti, kayaknya enak ya singkongnya kalau dibikin balado. Lo suruh ngulek ya. Suruh ngayak gula. Yang gue paling benci adalah ya satu masa adalah gue kan di Manado juga kenal klepon ya Iwet. Terus kan jadi kita Ya. merongrong, merengek, pengen bikin klepon gitu. Dan klepon Manado kan gede-gede. Terus gini, mau Nah, klepon? Mau. Ya udah, Bo, dia bikin klepon dan bikin klepon tuh susah banget loh Iwet. iya, Repot gitu. Ya udah kita harus kerjain iya. bareng-bareng. Semenjak hari itu kita udah nggak ada yang suka klepon, Wet. Up until today. Gue jadi nggak aku klepon. Trauma, Bo. Capek banget bikinnya. Mau telepon. Pengen banget, Mam. Oke, gitu. Let's do it! Ayo. Trauma. Ada yang mesti marut kelapa, nyincangin gula, rebus. Masukin gula merah satu-satu. Nggak sama tuh, nggak sama. Yang sama dong. Ulang. Alert from calendar. Laylat Al-Qadar. Rebus satu-satu. Udah selesai rebus, gue pikir udah. Kelapanya kukus, belum diparut. Paruh. Jadi banyak gitu. Nah, karena ini pakai kelapa seger, nggak betah lama ya. Habisin. Harus habis. Nggak pengen lagi. Trauma, luka batin. Katanya pengen telepon tadi, sekarang udah enggak. Udah selesai makan telepon, kekenyangan, udah kenyang, udah habis, udah cuci piring. Cuci tuh dandang. Aduh ampun deh ah. Ever since, no more telepon in my life. Like, Iya. no more. Iya, semenjak itu ya gue kalau ke Monami sama adik gue gini, ada telepon tuh. Hell no. Ini capek. Aduh, capek. Bikin luka batin anjir klepon. Klepon bikin luka batin. Capek ya, Mbak. Makanya lu kalau punya ibu yang kayak Iwet, lu syukuri deh. Dia mau repot untuk lu. How dare lu nggak sayang emak lu yang mau repot buat diri lo. Aduh, trauma klepon kena mental.
Ya, makanya lu pikir gue gini, ih kok Kak Dev kok gedenya gini ya, agak-agak nggak waras. Nah, lu bayangin kecilnya kayak apa. Dua. Luka batin sama makanannya dua. Telepon sama sambal roa. Dianggap kurang gizi. Dianggap kurang gizi. Iya benar. Aduh Tuhan Yesus, sampai bleber. Aduh. Udah jam Udah jam 8. Yes. Nanti sore kita siaran nggak sih? Lu bisa nggak? Iya, siaran. Oke, kita ketemu nanti sore jam 3 sampai jam 4. Bye.